Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David. Eh, Malam ini waktu yang kita tunggu-tunggu untuk menyaksikan pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 melawan tim nasional Uzbekistan. Tentunya kita seluruh rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia selalu siap untuk mendukung timnas Indonesia U23. Tinggal selangkah lagi kita akan masuk ke Olimpiade, yaitu dengan cara yang paling cepat adalah mengalahkan Uzbekistan. Pertanyaannya, apakah gampang mengalahkan Uzbekistan? Peluang itu tetap ada. Jadi kalau kita lihat dari tim Uzbekistan ini di piala sebelumnya, U23 mereka sanggup mencapai final, dikalahkan oleh Arab Saudi. Nah, di semifinal kemarin perempat final kemarin dia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sedangkan Arab Saudi itu bermain dengan 10 orang karena ada satu pemain yang kena kartu merah. Nah, dari hasil pertandingan itu kita lihat serangan-serangan Uzbekistan memang sangat bagus. Pemainnya jangkung-jangkung besar-besar. Nah, untuk serangan juga sangat cepat. Bahkan dia belum pernah kebobolan, sudah mencetak 12 gol tapi tidak pernah kebobolan satu gol pun. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya tim Uzbekistan, tentunya kita agak was-was. Tapi ingat, Indonesia ini tim underdog, tim yang tidak diunggulkan. Bahkan kita bisa mengalahkan Korea. Korea juga di penyisian grup tidak kebobolan juga. Mengumpulkan 9 poin, 3 kali menang, tidak pernah kebobolan. Nah, kita juga lihat pemain-pemain Korea itu begitu semangat, begitu hebat, begitu kerja keras. Tapi dengan kekompakan tim kita, daya juang semangat juang tim kita, tim Indonesia U23. Nah, kita bisa mencuri 2 gol di babak pertama. Walaupun dibalas 1 gol itu adalah kalau menurut saya ada sedikit kesalahan dari Hernando Ari ya, tapi walaupun melakukan kesalahan tapi Hernando Ari sudah membayarnya dengan menepis 2 tendangan penalti dari Korea pada saat adu penalti. Jadi intinya saya di sini tidak bilang Hernando Ari nggak bagus, tapi Hernando Ari sangat luar biasa. Seorang pemain yang sangat luar biasa dari Liga 1 seperti itu. Nah, balik lagi ke tentang apakah Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan ini melawan Uzbekistan U23. Tentunya terbuka. Yang penting tim Indonesia U23 mainnya seperti babak pertama melawan Korea. Jadi kita jangan pernah untuk bertahan, kita harus serang. Nah, dengan kekompakan, dengan semangat juang seperti Witan, ada di sayap kanan, ada si Ferdinand di tengah, ada Hapner, ada Ivan Jenner, ada Komang, ada Fernando Ari di backnya segala macam. Nah, kita lihat tim kita ini sangat luar biasa. Tim yang underdog, tim yang tidak dihargai atau dihormati di Piala U23 ini, tapi justru kita bisa mencapai semifinal. Di penyisian grup kita tahu ada namanya Australia, ada Jordania, ada Indonesia. Nah, apakah gampang kita lolos? Ada Qatar gitu kan. Tentunya kita adalah dianggap tim yang paling paling eh, jelek lah, inti seperti itu. Tapi justru kita bisa eh, maju ke babak berikutnya. Artinya kita bukan tim sembarangan. Nah, yang saya harap pemain-pemain Indonesia itu tidak pernah gentar sebelum peluit panjang ditiupkan oleh wasit. Kita belum kalah.
dan juga belum menang. Jadi selama 90 menit plus perpanjangan waktu, kita wajib konsentrasi penuh, kita harus fokus, kita harus kerja keras untuk mengkibarkan bendera merah putih di langit Qatar, ya, di langit Qatar, supaya bisa dilihat oleh dunia. Nah, tentunya kita ada kekurangan satu pemain, yaitu Struijk, striker kita yang 3 pertandingan pertama tidak mencetak gol, tapi kontribusinya sangat besar. Melawan Qatar dia tidak mencetak gol, melawan Australia juga tidak mencetak gol. Nah, melawan Korea juga tidak mencetak. Melawan itu apa? Jordania juga tidak mencetak gol, tapi tiba-tiba melawan Korea dia berhasil mencetak 2 gol. Bahkan kalau dia tajam, artinya finishingnya bagus, dia bisa mencetak 4 gol pada saat melawan Korea itu. Nah, sekarang Struijk nggak main. Tinggal kita masih punya striker 2, Hoki Caraka sama Ramadan Samanta. Nah, perbedaannya Hoki dan Ramadan Samanta itu, Hoki itu lebih ke gelandang serang ya, gelandang serang. Jadi dia seperti Struijk, tapi memang untuk pengalaman, untuk skill, untuk perebutan bola segala macam, untuk killer, nah masih nggak terlalu bagus. Tapi Hoki ini tidak jelek, dia tetap berjuang, dia mau belajar. Nah, semoga aja Sintayong memberikan peluang untuk Hoki, apakah dia turun sebagai pemain dari awal ataukah dia dicadangkan untuk mengganti Ramadan Samanta. Nah, kalau kita lihat dari pemain satu ini, yaitu Ramadan Samanta, segi postur oke, dia besar, ya. Jadi untuk menghadapi back-backnya Uzbekistan dia tidak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya badannya sangat besar, jadi tidak beda jauh dengan pemain Uzbekistan gitu loh. Nah, perbedaannya Struijk dengan Samanta, Samanta adalah striker murni. Striker murni, jadi kalau Struijk dia akan turun ke bawah, ke tengah untuk menjemput bola. Nah, kalau Samanta tidak, dia target man. Memang killernya jauh lebih buas dibanding Struijk. Nah, tapi Samanta ini dia butuh support dari pemain tengah, dari Ivan Jenner, dari seperti Ferdinand. Nah, seperti dari sayap Witan, dari Pratama Arhan. Nah, kalau tidak ada support bola dari pemain tengah, otomatis si Ramadan Samanta ini peluangnya sangat kecil. Nah, saya pikir Coach Sintayong udah pasti sangat ngerti tentang pemainnya, tentang kemampuan pemainnya, tentang timnya. Yaitu dia juga ingin sekali membawa Merah Putih ini masuk ke final. Karena tinggal selangkah lagi. Tim yang paling kuat menurut saya di semifinal ini bukan Jepang, bukan Kuwait, tapi bukan Irak, bukan Jepang, tapi Korea sama Uzbekistan. Nah, Korea sudah kita bungkus. Sekarang tinggal Uzbekistan. Nah, tentunya Sintayong juga sudah nonton berulang-ulang pertandingan antara Uzbekistan melawan Arab Saudi dan pertandingan Uzbekistan sebelumnya. Nah, tentunya Sintayong ini bukan coach yang ecek-ecek. Dia adalah pelatih dunia. Walaupun dia prestasi tertinggi adalah membawa tim Korea mengalahkan Jerman sebagai juara bertahan di Piala Dunia. Nah, walaupun pada saat itu Korea sendiri tidak masuk
artinya kalah, tapi dia bisa mencapai peringkat lebih tinggi dibanding Jerman, karena Jerman di posisi terakhir. Nah, Sintayong tentunya sudah meracik strategi yang jitu untuk menghancurkan uh, Uzbekistan. Apabila apabila ini hal terburuk yang tidak kita inginkan, apabila Indonesia kalah melawan Uzbekistan, nah maka Indonesia masih harus bertarung melawan tim yang kalah antara Irak dengan Jepang. Nah, saya pikir kalau untuk perebutan peringkat ketiga, Indonesia pasti bisa gitu loh. Nah, untuk maju ke Olimpiade di Paris. Tapi kita nggak berharap itu, karena tinggal selangkah lagi, ibarat tinggal 45 menit pertama, 45 menit terakhir, plus perpanjangan waktu, ya kita ngomong 100 menit lah. Ya kan? Kita sudah bisa injakkan dua kaki kita di Paris gitu loh. Nah, kesempatan ini tidak akan dilepas oleh Coach Sintayong, karena memang dream, impian Coach Sintayong itu berjanji kepada Pak Ketum, Pak Erick Thohir, bahwa meloloskan Indonesia ke semifinal. Nah, semifinal itu sudah dicapai. Bahkan Pak Erick hanya menargetkan lolos dari penyisian grup. Nah, sekarang Coach Sintayong ini punya dream atau punya semangat untuk membawa Indonesia ke final, yaitu bisa menjuarai Piala U23 di Qatar ini. Nah, kalau itu tercapai, otomatis Sintayong ini harus diberi penghargaan pahlawan Indonesia, gitu loh. Bodoh amat orang mau ngomong apa, yang nggak suka sama Coach Sintayong mau ngomong apa. Saya pikir ya Coach Sintayong harus dikasih penghargaan pahlawan Indonesia yang membawa tim U23 mencapai final dan juara, yang belum pernah kita raih prestasi tersebut. Nah, nggak cuma U23, bahkan Coach Sintayong juga membawa tim senior. Mungkin juga kesempatan untuk Piala Dunia terbuka, ya kan? Nah, jadi mari kita rakyat Indonesia, kita mendukung, nanti malam kita nobar untuk melihat perjuangan dari Garuda Muda U23 kita yang berjuang mati-matian untuk maju ke babak final, yaitu mengalahkan Uzbekistan. Nah, dengan kepercayaan diri pemain-pemain Indonesia, saya yakin kita akan bisa meraih hasil positif, walaupun nanti kita belum tahu. Saya rasa untuk banyak gol tidak, karena Uzbekistan juga pertahanannya sangat bagus kecuali di sisi kanan. Nah, di sisi kanan Uzbekistan memang agak lemah, ya kan, agak lemah. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita seperti Nathan, Choaon, Marcelino Ferdinand, sama Witan dan lain-lainnya. Nah, saya berharap Witan ini main bagus seperti pada saat melawan Jordania 1-2-1-2-nya dengan Marcelino, sangat bagus itu. Nah, saya berharap pemain-pemain kita itu semuanya mengeluarkan tenaganya untuk menghancurkan tim Uzbekistan, supaya dunia buka mata melihat bahwa Indonesia jangan dianggap remeh. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk komentar saya hari ini. Jangan lupa bantu dukung channel saya, David Yaminko, dengan saya Ko David. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tentunya bantuan dari teman-teman ini sangat memberikan motivasi, semangat untuk saya untuk tetap bikin video, memberikan masukan-masukan, memberikan komentar-komentar tentang bola. Walaupun sebagai seorang komentar bola belum tentu benar. Kadang-kadang bola itu kita sudah hitung dengan benar, tapi di lapangan hijau berbeda. Ada pemain yang
kurang siap, ada pemain yang, cedera atau apa, itu seperti itu. Oke, baik, sampai jumpa lagi, ketemu dengan saya dengan Ko David. Salam olahraga. Sukses Indonesia.